Siapa mereka? Saya Iwan dari Cicahem sebagai dari relawan. Lanjut, saya Ari sebagai relawan juga di Langit Tengah Menanti. Saya Abid, di yayasan ini saya sebagai bendahara. Saya Agas sebagai pengurus RW 11 Kelurahan Sukamaju. Apa latar belakang program Beras Bulanan Keluarga Langit ini? Program ini tuh sebenarnya awalnya tuh bukan dari yayasan ya, jadi kegiatan sosial biasa yang dilakukan oleh masyarakat umum. Jadi dulu tuh nama kegiatannya adalah LBS. LBS itu singkatan dari Lumbung Beras Sukarasa. Nah itu kenapa itu tergagas? Karena memang melihat lingkungan masyarakat saat itu setelah efek pandemi, efek COVID, perekonomian sangat kusut. Lalu kita warga berinisiatif, khususnya warga RW 9 Kelurahan Cicadas itu berinisiatif untuk membangun sebuah kegiatan yang bermanfaat lah untuk lingkungan. Salah satunya yang bisa kita eksekusi atas donasi warga sekitar, teman-teman kampus, teman-teman SD gitu. Itu akhirnya kita bisa mengalokasikan sebanyak 35 paket untuk dijual murah ya, tapi nggak digratiskan karena kebutuhan kita itu adalah continue. Jadi kalau sekarang kita gratiskan, kalau besok nggak punya donasi, kita berhenti tuh program. Jadi program itu paket itu kita jual dengan harga murah ya. Saat itu itemnya cukup lengkap. Sejak kapan program ini dijalankan dan sudah memasuki periode keberapa? Nah itu di start sekitar akhir 2022, jadi bulan November itu kita mulai, bulan Oktober atau November itu kita mulai. Alhamdulillah respon yang bagus dari lingkungan, dari para donor juga membuat ini bisa bertahan sampai 2025 periode ke-33, jadi bulan ke-33. Apa saja yang dijual murah? Ada beras, ada telur, ada minyak, ada mie. Kita jual seharga 20.000. Berasnya juga ada 2 kilo, itu kita jual 20.000, 25.000 gitu. Apa arti dari tagline dari tetangga untuk tetangga? Ya, itu saya ceritakan di awal bahwa kepedulian kita terhadap yang dekat ya, karena seringkali kita melihat sesuatu yang jauh, sedangkan yang dekat tuh agak kita kesampingkan. Jadi hanya membangun sensitivitas rasa aja gitu dari tetangga, melihat tetangga yang lain yang bisa kita bantu, lalu kita bantu. Jadi memang skalanya tuh dari terdekat dulu gitu. Ya, enggak tiba-tiba ke yang jauh, dari dekat kita amankan, kita terus melebar. Ada beberapa tetangga yang menjadi donor juga, tapi yang konsisten itu dari komunitas kawan-kawan SD, BBKSD, terima kasih BBKSD, juga BBKHMS. Jadi kawan-kawan kampus itu yang konsisten ya. Beberapa warga di sekitar juga ada yang berdonor, tapi yang gitu kadang ada kadang enggak gitu. Jadi kita menyelamatkan program ini dengan dijual murah gitu. Dan kebetulan alhamdulillah tetangga juga nggak keberatan ketika program itu di. Berapa banyak keluarga yang menerima manfaat dari program ini setiap bulan? Untuk di awal kegiatan itu kita terima dari warga RW 11 itu sekitar 20 kakak
dan sampai sekarang alhamdulillah terus meningkat menjadi 30 kakak. Adakah syarat-syarat khusus untuk warga yang ingin ikutan? Kalau kita melihat kepada segi ekonominya ya, jadi siapa yang kita pandang ya harus dibantu atau kurang mampu, kita berikan kuponnya untuk mendapatkan paket dari LBS. Ya, kita lihat kemampuan juga dari warga yang membutuhkan, siapa yang mau gitu mengambil. Biasanya warga itu responnya sangat positif, ingin mendapatkan gitu, karena di samping harganya murah juga kualitas dari berasnya juga bagus. Terus kita ambil dulu uangnya, baru kita berikan kuponnya untuk mendapatkan beras. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi selama pelaksanaan program ini? Tantangan saat ini adalah memang dari sumber donasi ya. Sumber donasi yang semakin berkurang, sementara peminat atau warga yang merasa terbantunya semakin banyak dan terus bertambah. Yang dari bulan kemarin periode ke-32 itu hanya 120 ya kan, kurang lebih 120 kakak. Hari ini, pelaksanaan hari ini, bulan ini sampai 194 kakak, alhamdulillah. Nah, tantangannya adalah yaitu kembali ke donasi, jumlah donasi yang terus berkurang, sehingga kami harus berpikir sedikit lebih keras untuk bisa memenuhi warga yang bisa dibantu ini. Apakah terdapat keterlibatan dari pihak pemerintah? Sejauh ini pemerintahan sih belum ada, Pak. Pemerintahan belum ada, hanya paling kita terakhir itu dapat bantuan dari Basnas. Dari Basnas Provinsi kita pernah dapat bantuan satu kali sejumlah 1 juta. Dan terakhir dari Basnas Kota Bandung sejumlah 3.750.000, dan itu sudah dibagikan ke seluruh warga dan sudah akan dilaporkan juga kepada pihak Basnas. Bagaimana peluang kerjasama antara yayasan Anda dengan instansi pemerintah atau lembaga lainnya? Kerjasama itu terbuka lebar ya, artinya justru kita membuka juga kerjasama, tidak hanya jangka pendek, jangka panjang, karena ini bukan program anjangan ya, bukan program yang hanya satu kali lalu berhenti gitu. Ini program sudah dibuktikan, sudah di-proving selama 33 bulan, dan tanpa bantuan pun kita tetap berjalan atas sembada masyarakat sendiri gitu. Nah, pun kalau memang ada jodoh untuk kolaborasi ya dengan instansi, ya dengan senang hati mari kita kerjasama, mari kita bersama-sama menjadi manfaat untuk lingkungan. Nah, bentuk yang akan dibangun ketika ada bantuan atau ketika ada hibah atau ketika ada apapun itu, apakah kita akan semua kita alokasikan terhadap beras? Kayaknya enggak, karena kita sudah pernah mencoba juga dengan anggaran terbatas ini untuk membantu mereka-mereka yang bermasalah dengan sekolah, anaknya sekolah. Jadi ada bantuan sekolah juga, kita pernah melakukan itu dengan keterbatasan kita ya. Kemudian mungkin akan kita bangun juga perekonomian, jadi masyarakat nggak hanya menerima beras tapi perekonomiannya juga terbangun gitu, entah itu koperasi, entah itu apa, itu masih dalam penggodogan gitu, masih dalam khayalan lah. Begitupun juga kesehatan. Artinya saya rasa ada program dari instansi yang bisa punya frekuensi sama dengan program Yayasan Langit ini. Harapan sih bisa berjodoh, tapi ya tahu sendiri sekarang dana hibah dan yayasan track recordnya sudah hancur-hancuran, jadi kita lahir di waktu yang kurang tepat ya. Ketika memang ada bermasalah kita lahir gitu, tapi kita mungkin ini pelajaran untuk kita bahwa kita tidak boleh sama dengan apa yang sudah dicapkan terhadap yayasan, terhadap ormas, terhadap LSM. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di sana, Pak. Apa harapan yayasan terhadap program sosial ini ke depannya? Secara pribadi ya, ini belum disampaikan ke kawan-kawan, tapi secara pribadi kegiatan ini tuh adalah sebagai bentuk apresiasi dari tetangga. Sebenarnya ditujukan untuk warga
prioritas. Maksudnya prioritas di sini adalah warga yang keberadaannya tuh bermanfaat bagi warga lain. Saya kasih salah satu contoh. Sepertinya kinerja Gober. Gitu. Gober itu memang posisinya tuh dia bermanfaat untuk lingkungan. Dia bisa aware, bisa care terhadap lingkungan gitu. Itu harus kita apresiasi tuh. Sebenarnya kalau memang harus lebih spesifik, sebenarnya kita lebih memilih kepada warga, tidak hanya menambah kuota, tapi kita ingin membangun peradaban, ingin membangun warga-warga yang kreatif, yang inovatif, yang bersih, yang aware terhadap lingkungan, dan kita kasih apresiasi gitu. Sebenarnya lebih ke arah sana sih. Jadi ini bukan hanya tentang seseorang memberikan atau mensubsidi beras terhadap orang lain, tapi lebih ke arah ada pesan bahwa apa yang diberikan kepada orang lain itu gara-gara orang lain itu punya karya di tempat dia tinggal, punya karya di tempat dia hidup gitu, baik itu peduli terhadap lingkungan atau dan lain-lain gitu. Jadi harapan saya sih sebenarnya ke arah sana gitu. Bukan tentang hanya memberi, tapi tentang esensi dari memberi itu adalah membuat orang lain jadi tertarik melakukan sebuah kegiatan yang positif. Karena akan mendapat apresiasi, dan itu bisa menjadi menjalar, bisa jadi virus kebaikan lah gitu untuk lingkungan sekitar gitu. Tidak membudidayakan saja contoh kemiskinan gitu atau kekurangan, enggak gitu, tapi lebih ke arah memang ayo kita bangun semua, karena karya positif itu pasti mendapat hasil yang positif juga. Apa harapan warga? Mungkin mudah-mudahan ada banyak lagi berasnya, biar banyak lagi yang kebagiannya. Oh, kuotanya diperbanyak. Iya itu. Oke. Jadi biar rata semua kebagi. Lebih banyak lagi malahan mahal. Kuotanya minta ditambah. Jadi 2 kilo teh kurang. Kurang, Pak.